Pemirsa, jumpa kembali bersama saya reporter Liputan 4 TV Agus Maulana. Saat ini saya berada di Jalan Dr. Setiabudi, tepatnya di Kelurahan Kemaraja, Kecamatan Baturejo Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, di kantor hukum Rahmat Hidayat SH dan rekan. Pemirsa, ikuti wawancara saya bersama Bung Rahmat Hidayat terkait dengan perkembangan dan sidang daripada kasus penusukan saudara Leo. Baiklah pemirsa, ikuti wawancara saya bersama Bung Rahmat Hidayat SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, dimanapun saja berada. Kembali bersama TV4 Streaming Liputan4.com bersama reporter Agus Maulana. Saat ini saya bersama Pak Rahmat Hidayat SH. Beliau merupakan lawyer terkenal ya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya saat ini berada di kantor beliau, yaitu kantor hukum Rahmat Hidayat SH dan rekan, tepatnya di Jalan Dr. Setiabudi, Kemaraja, Kecamatan Baturejo Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang ini, Bung Pak Rahmat apa Bung Rahmat ini? Bung Rahmat. Bung Rahmat nih. Masih puasa ya Bung Rahmat ya? Nah, Bung Rahmat masih puasa. Ini kita minta waktu dari media Liputan 4 TV terkait dengan kasus yang selama ini dikawal sama Pak Rahmat ya. Karena Pak Rahmat di situ sebagai tim advokasi dan hukum pada saat pilkada 2004, yaitu tim Bertaji ya, di mana Pak Rahmat menangani kasus yang dialami oleh Bung Leo selaku Korcam pada saat itu, Korcam Bertaji di Lubatang, di mana sudah menjalankan sidang ketiga ya Pak Rahmat ya. Mungkin dalam bincang-bincang awal ini Pak Rahmat bisa menjelaskan dari awal tertangkapnya sidang 1, 2, ketiga. Silakan Bung Rahmat. Terima kasih Bung Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Salam keadilan dan salam hak asasi manusia. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat saat ini Bung Agus, proses daripada perkara saudara kita Leonardo itu sudah masuk ke tahap persidangan yang ketiga. Jadi saya juga harus menyampaikan, saya yakin bahwa penegak hukum hari ini sudah dan terus akan berjuang dengan keras dan maksimal dalam mengungkap peristiwa pidana ini, saya yakin. Dan sama-sama kita ketahui Bung Agus bahwa dalam suatu peristiwa pidana itu tidak akan lepas dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana di situ diatur di pasal 183 dan pasal 184, hakim tidak akan memutus suatu perkara itu bila tidak dengan minimal 2 alat bukti, seperti itu. Dan di pasal 184-nya diatur bahwa 5 alat bukti itu yaitu keterangan saksi, ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi kalau saya lihat perkembangan kasus ini mulai dari kepolisian bekerja dengan maksimal, melakukan berbagai macam langkah-langkah dan upaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan alhamdulillah berhasil menangkap salah satu pelaku yang dimana pada saat kejadian pelaku ini berperan sebagai orang yang membawa motor membonceng pelaku utama yang melakukan penusukan itu. Jadi dalam hal ini 2 pelaku ya, satu yang menusuk, satu yang membawa kendaraan. Satu yang membawa kendaraan, betul. Boleh tahu kejadian itu tanggal berapa itu? Kalau kejadian itu sekitar bulan, kalau tidak salah bulan tahun lalu ya, bulan November. Siap. 2024 ya. Betul, siap. Nah, jadi kalau saya melihat perkembangan kasus ini sudah apa ya Pak Bung Agus ya, saya melihatnya perkembangan dari awal sampai hari ini masuk ke persidangan ketiga. Kalau tidak salah kemarin itu hari Senin Bung Agus, itu
nampak sekali alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk yang terang menurut saya. Di mana di situ keterangan saksi kita ada, lalu di situ juga ada petunjuk-petunjuk dan didukung dengan record-record dari CCTV di TKP. Itu penyidik sudah melakukan mengambil rekaman CCTV di persis dekat di TKP itu kan di Kalau nggak salah tepatnya di desa Terusan itu. betul di desa Terusan. Nah, artinya upaya penyidik hari ini dan seterusnya sampai terungkap karena begini, analisa saya begini, dalam kasus penganiayaan atau percobaan pembunuhan atau penusukan itu biasanya ada motif. Jadi pelaku ini menusuk Bung Leo, Mas. Siap. Motifnya apa menurut sejauh pengamatan Pak Rama sendiri selaku ya dalam hal ini tim advokasi Siap. hukum di Bung Leo. Siap. Kalau dalam kasus ini saya tidak bisa dan belum bisa memastikan motifnya apa. Tapi setidaknya kalau kita berpikir secara logika, seseorang itu melakukan suatu perbuatan penganiayaan ataupun percobaan pembunuhan yang dilakukan dengan cara penusukan itu tadi, itu mesti ada motif. Sangat tidak logis, sangat tidak rasional ya. Ketika Bung Agus dengan saya tidak ada persoalan, tiba-tiba saya berjalan, dipepet, turun saya dari mobil, Bung Agus langsung menusuk. Secara logika, kalau tidak ada masalah, tidak ada motif, tidak mungkin itu terjadi. Nah, sekarang tinggal pendalaman, apa motifnya? Apakah memang antara pelaku dengan korban ini ada masalah sebelumnya, seperti misalkan dendam suatu persoalan, atau memang si pelaku ini diperintahkan oleh orang? Oh, jadi dalam hal ini dua pelaku ini kalau nggak salah yang sekarang yang sudah disidangkan atau ditangkap oleh pihak APA ini Bung Rizal, Siap. yang penusuknya itu pelaku penusuk Bung Wahyu yang dari Banten ya. Siap. Sekarang masih DPO, udah ditangkap belum itu? Setahu saya hari ini salah satu pelaku itu sudah di proses hukum yang sudah sidang ketiga ini kan. Jadi kalau untuk yang pelaku utamanya itu belum dapat, mungkin dalam proses pengembangan terus ini. Penyidik melakukan upaya-upaya, langkah-langkah terobosan yang saya yakin, insya Allah mudah-mudahan dengan kerja keras baik, Polisian ya? iya betul, akan menemukan pelaku utama dan akan membuka motif daripada kejadian penusukan ataupun percobaan pembunuhan ini. Saya yakin. Kenapa? Karena begini. Di dalam istilah kriminal di kepolisian itu, kalau kita pahami, ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Bang Kombes Hengki. Ya, ini cukup terkenal beliau ini kalau di Polda Metro Jaya Jakarta. Beberapa kali dalam case-case kriminal itu beliau menyampaikan bahwa scientific crime investigation, apabila itu dilakukan ya dengan pengumpulan, penyidikan dan mendalami motif dan macam-macam, itu ada ininya, Bung Agus, ada metode tersendiri ya, Pak? Betul, ada cara mereka itu dengan istilah kalau di kriminal ataupun di kepolisian itu scientific crime investigation. Kalau itu dilakukan, kalau itu dilakukan, saya ulangi lagi Bung Agus, saya yakin akan terungkap siapa pelaku utama ini dan di mana keberadaannya. Ini yang menjadi otak pelaku ya, Sal? Bahkan otak pelaku, betul. Jadi sejauh ini yang disidangkan ini terdakwa yang membawa kendaraan, bukan yang penusuk sejauh ini? Bukan, sementara ini yang saya pahami itu adalah yang membawa kendaraan motor itu. Pada saat sidang ketiga ini pengakuan si terdakwa ini Siap. dengan BAP di kepolisian itu gimana? Oke. Sinkron atau tidak? Siap. Menurut Bung Rama juga dalam pengamatan sampai sidang ketiga ya? Siap. Berdasarkan keterangan di BAP yang diberikan oleh tersangka pada saat di kepolisian, yang saya ketahui dari cerita teman-teman dan termasuk korban,
Di BAP itu tersangka pada saat itu, kalau saat ini kan sudah terdakwa. Tersangka menyampaikan keterlibatan seseorang oknum. Nah, Iya, iya, oknum yang memerintahkan dia untuk melakukan penusukan ataupun percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat dengan imbalan uang. Luar biasa. Luar biasa. Berarti ada pembunuh bayaran nih. Siap. Siap. Nah, tinggal keterangan itu apakah di bawah sumpah. Oh iya. Seperti itu. Itu kan keterangan bisa keterangan saksi, keterangan di dalam BAP itu kan bisa dikuatkan dengan sumpah, di bawah sumpah. Nah, apakah itu dilakukan atau tidak? Lalu seperti ini kan sudah semacam apa ya, petunjuk saat ini untuk penyidik itu menggali, mendalami. Ya, karena memang betul kita tidak bisa melakukan upaya lebih lanjut dalam proses penyidikan apabila tidak terpenuhi unsur-unsur di 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dalam hal ini penyidik pasti akan melakukan upaya-upaya seperti itu tadi. Itu sudah ada keterangan di BAP yang dinyatakan oleh tersangka itu didalami dengan berbagai macam cara. Yang bersangkutan menyebutkan nama. Ketika yang bersangkutan sudah menyebutkan nama, ini sudah petunjuk yang terang menurut saya, petunjuk yang terang. Penyidik bisa melakukan langkah-langkah seperti melakukan ekstrak dari handphone seseorang yang disebutkan namanya itu tadi, ekstrak. Nah, dalam hal ini itu kalau tidak salah Polda ada laboratorium yang bisa melakukan itu. Walaupun chattingan itu sudah dihapus, Saya rasa bisa ditarik itu. Walaupun sudah dihapus. Saya rasa karena teknologi sekarang ini kan sudah cukup canggih, Bung Agus. Sudah cukup canggih. Kalau memang teknologi kita di sini belum memadai, mungkin bisa dibawa ke Mabes Polri seperti itu. Jadi dengan kasus ini yang didampingi oleh Bung Rahmat, gimana? Ada rasa pesimis atau optimis untuk keadilan yang saat ini yang kita cari ya? Siap. Rekan Bung Leo. Siap. Kalau saya, Bung Agus, dalam memperjuangkan suatu kebenaran demi tegaknya keadilan, tidak mengenal kata pesimis. Saya tidak mengenal kata pesimis. Karena saya yakin Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menetapkan suatu takdir terhadap seseorang itu dan memberikan jalan bagi orang-orang yang mau berjuang memperjuangkan kebenaran. Yakin. Dan saya sudah membuktikan itu, Bung Agus. Di hidup saya saja sudah 3 saya buktikan dalam perkara kebenaran kita perjuangkan dengan ikhlas dan ikhtiar kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Nah, jadi dalam kasus ini, Bung Agus, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya optimis. Optimis. Tidak ada kata pesimis bagi saya. Harus optimis dalam mengungkap suatu kasus kebenaran. Apabila tidak didapatkan ekstrak dari nomor handphone, ini bisa dilakukan melalui email. Seperti itu. Yang saya pahami, Mas Agus ya. Melalui email. Lalu tidak bisa juga melalui email, itu bisa dilakukan dengan provider. Misalkan tersangka tadi menyebutkan si oknum itu tadi yang memerintahkan menggunakan provider, misalnya kartu apa, misalkan. Nah, dari provider kartu itu kita bisa mintakan kepada pimpinannya tembusan ke Jakarta, ke pusat, untuk dikeluarkan data. Ini kan terkait dengan perlindungan data, karena hari ini kita sudah mempunyai undang-undang yang melindungi data. Nah, kita minta untuk dibuka itu tadi berdasarkan kewenangan daripada provider itu tadi, itu bisa. Ini penyidik ini kan bisa untuk melakukan itu. Nah, tinggal apa hasil dari itu. Kalau kita sudah berpegang kepada keterangan daripada tersangka pada saat itu yang dituangkan di dalam BAP, misalkan di atas sumpah, tinggal kita mencari petunjuk-petunjuk lainnya, Bung Agus. Saya yakin, saya optimis. Walaupun optimis saya ini ada rasa-rasa di akhir zaman ini seperti bayang-bayang yang terlihat gelap. Tapi ketika kita yakin memperjuangkan kebenaran, Allah akan menunjukkan kuasanya. Amin. Amin. Artinya dalam kasus ini di sidang ketiga ya? Siap. Sampai kapan ya sidang keputusan, dan sampai kapan menurut para apa sendiri otak pelakunya akan terungkap? Siap. Memang kemarin saya ikut hadir di sidang ketiga. Saya dengarkan itu kalau tidak salah akan ada sidang keempat di mana akan ada tambahan bukti yang akan disampaikan. Hasil
CCTV ya? Iya, kalau tidak salah. Pak Hakim kemarin ya? Iya. Jadi kalau itu sudah, maka akan dibacakan tuntutan. Tuntutan, lalu setelah dari situ apabila memang ada pledoi, pembelaan dari terdakwa, akan pledoi dulu baru putusan. Seperti itu, Bung Agus. Sementara untuk pelaku penusukan dengan otak pelaku kan belum terungkap ini. Siap. Apa kasus ini tetap berjalan atau sebatas itu menurut Pak Rahmat sendiri? Jadi memang ada azas hukum itu yang mengatakan bahwa nebis in idem. Nebis in idem itu tidak dapat dituntut seseorang itu dengan perkara yang sama. Itu kan berlaku untuk terdakwa yang saat ini, bukan untuk pelaku-pelaku yang hari ini belum bisa kita buktikan sebagai pelaku dan belum diproses hukum. Artinya apabila ini sudah putusan pengadilan, kita temukan misalkan keberadaan daripada tersangka satunya, karena teknologi hari ini udah canggih, Bung. Mohon maaf, dari KTP, dari ATM di mana dia transaksi itu bisa dilacak. Tinggal keseriusan daripada penegak hukum. Kalau melakukan ini, saya kutip lagi nih bahasa dari Kombes Hengki. Ini cukup terkenal ini kalau di Polda Metro Jaya itu, di kriminal umum ya, reskrimum itu, beliau mengatakan scientific crime investigation. Apabila scientific crime investigation itu dilakukan dengan benar, maka insya Allah suatu persoalan peristiwa pidana yang mungkin awalnya sulit akan terungkap. Tinggal keseriusan daripada aparat penegak hukum, saya yakin. Dan pemirsa masih bersama Pak Rahmat Hidayat SH, lawyer di Kabupaten Nagan Kabupaten Hulu. Wawancara bersama Liputan 4 TV terkait dengan kasus penusukan yang dialami saudara Leonardo, warga Lubatang. Kembali tadi penjelasan yang luas dan panjang lebar dari Bung Rahmat. Mungkin menutup wawancara ini, Bung Rahmat ada yang ingin disampaikan terkait dengan kasus penusukan yang dialami saudara Leo, yang Bung Rahmat sendiri selaku tim advokasi dan hukum dari Bung Leo. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Liputan 4 TV. Silakan Bung Rahmat. Siap. Terima kasih Bung Agus. Saya ingin berpesan satu hal kepada semua saudara-saudaraku terkait persoalan kebenaran. Kita jangan takut untuk mengungkap. Kita jangan takut untuk menyampaikan kebenaran, karena janji Allah di dalam Al-Quran, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika kita memperjuangkan kebenaran, jangan lepas kita membaca 10 ayat surat Al-Kahfi dan solawat tiada henti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yakin, hakul yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Agus. Ya, hal ini Bung Rahmat selaku lawyer dan pendamping hukum ya dari Bung Leo sendiri merasa tetap optimis ya, bahwasanya pelaku penusuk walaupun otak pelaku ini akan terungkap di kemudian hari, atau bagaimana Bung Rahmat? Siap, Bung Agus. Dalam kamus Rahmat Hidayat tidak pernah mengenal kata pesimis. Kita harus selalu optimis dalam memperjuangkan perkara kebenaran. Kita tidak boleh pesimis. Walaupun saat ini terlihat seperti ada kabut hitam di hadapan kita, yakinlah Allah akan ungkap kebenaran itu dengan ikhtiar kita yang maksimal. Dan di sini keseriusan daripada aparat penegak hukum, keprofesionalan daripada aparat penegak hukum itu juga menentukan. Seperti itu Bung Agus. Cukup. Terima kasih. Demikianlah wawancara bersama Bung Rahmat Hidayat SH. Beliau merupakan lawyer di Kabupaten Oku yang kebetulan masuk dalam tim advokat dan hukum tim bertaji pada saat pilkada, dan Bung Leo sendiri yang menjadi korban kasus penusukan dalam hal ini tetap dikawal mungkin sampai tuntas ya Bung Rahmat. Bismillah. Saya tutup wawancara saya bersama Bung Rahmat Hidayat SH. Nun wa kalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.